Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat karunia taufik hidayahnya kepada kita. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita buktikan, kita syukuri dengan cara kita buktikan berikhtiar melaksanakan salah satu ibadah wajib. Apalagi ibadah wajibnya adalah ibadah yang khusus untuk kaum laki-laki, khusus untuk kaum laki-laki atau cowok ya. Nah, nanti sekilas itu yaitu sholat berjamaah nanti akan kita bahas bagaimana pandangan atau bagaimana sholat berjamaah dalam HPT atau himpunan putusan tarjih. Ya, terima kasih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya izin buat dokumentasi direkam ya, karena kemarin pas kami Zoom sama PP itu ditanya, ini rekamanku mana ini? Gak ada bukti, cuma foto-foto. Jadi cuman akal-akalan aja. Jadi ya, inisiatif buat merekam. Itu juga tripod baru gitu. Tapi udah rusak. Tripod baru tapi udah rusak. Gara-gara belinya online. Atau itu. Jemaah sholat subuh yang sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan terakhir kita telah membahas terkait bagaimana keutamaan atau keafdalan dari sholat berjamaah. Kita sudah tahu bagaimana proses, bahkan dari rumah ketika kita mengambil air wudhu, kemudian berjalan untuk melaksanakan sholat berjamaah itu memiliki nilai-nilai tertentu. Seperti halnya ketika kita melangkahkan kaki kita satu langkah, dosa kita dihapus, satu langkah derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru perjalanan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Belum lagi ketika nanti kita sudah hadir di masjid, hadir di masjid tidak sholat, hanya duduk diam, itu sudah mendapatkan ampunan. Karena ketika seseorang itu berangkat sholat berjamaah kemudian ke masjid dan sholat kemudian duduk menunggu iqomah, itu kita didoakan oleh malaikat agar supaya diampuni dosa-dosa kita. Itu baru usaha kita ketika mau melaksanakan sholat berjamaah. Belum lagi pahala-pahala lainnya sampai 27 derajat yang orang-orang ketika sholat berjamaah itu dapat. Bahkan ada hadis juga yang mengatakan ketika seorang muslim itu melaksanakan sholat isya secara berjamaah, itu diibaratkan seperti orang kita itu seperti sholat setengah malam. Dan apabila seseorang itu melaksanakan sholat berjamaah subuh, itu diibaratkan seperti melaksanakan sholat satu malam. Itu pahala sholat berjamaah sangat luar biasa. Nah, adapun pertemuan sekarang kita bahas terkait pandangan HPT
himpunan putusan tarjih Muhammadiyah terkait as-salatul jama'ati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-salatul jama'ati, salat berjamaah atau salat jamaah, hafir 'ala shalawatil maktubah fi jama'ati fil masjid. Hafir itu perintahnya, jagalah ya. Kalau bahasa boleh dikatakan berusahalah kalian 'ala shalawatil maktubah ketika hendak melaksanakan sholat maktubah. Maktubah itu sholat yang sudah ditentukan waktunya, ya, maghrib, isya, subuh, asar, duhur, itu sholat maktubah, sholat yang sudah ditentukan, sholat yang sudah ditulis, ya. Maktub itu tulis. Fi jama'ati, hendaklah kalian melaksanakan sholat maktubah itu secara berjamaah fil masjid, di masjid. Ambil musola atau musola. Jadi karena ini adalah tarjih Muhammadiyah, jadi masjid musola itu beda. Padahal esensinya sama, cuman musola tidak dipakai buat jumatan, dan masjid dipakai buat jumatan. Padahal kalau secara bahasa ya, masjid itu tempat sujud. Sajadahnya sujud itu dari kata sajadah kemudian ditasrifkan sampai isim zaman makan, masjidun itu tempat sujud. Jadi awalnya sujud dari tempat sujud. Tapi kalau musola itu dari kata sholat, yasilu, kemudian ditasrifkan sampai jadi musola, tempat yang dipakai buat sholat. Atau selainnya. Jadi tidak harus kita berjamaah di masjid, tidak harus kita berjamaah di musola. Boleh selainnya boleh. Wala taj'al ilaiha hatta yaqdi. Dan janganlah kalian tergesa-gesa ketika mendatangi sholat berjamaah. Hajataka wa in uqimatis sholat. Selesaikan dulu hajat kalian, wa uqimatis sholat, baru kita melaksanakan sholat. Makanya ketika makanan sudah terhidangkan, tidak makan, kemudian adzan, kita prioritaskan makan dulu. Tapi itu ketika makanannya dihidangkan dan dikhawatirkan makanan itu ketika kita tinggal bakal hilang, ya. Dan curi apa ya? Dulu itu ada teman pondok itu karena terlalu alim ya. Jadi makanan itu sudah terhidangkan, kami itu sholat karena kita nggak tahu hukum ya, belum tahu masih anak-anak, sholat dulu. Dan sholatnya itu nggak di masjid, ya di pondok dekat makanan itu, di sampingnya itu makanan. Jadi sholat di sampingnya makanan. Ketika Al-Fatihah, doa Al-Fatihah, pertengahan Al-Fatihah, itu ada kucing nih. Ada kucing. Untungnya imam kami itu cerdas. Dia bacanya surat yang buat ngusir kucing. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi ujung-ujungnya tetap dimakan sama kucing. Nah, maka dari itu dijelaskan di sini, jangan tergesa-gesa mendatangi sholat jamaah hingga hajat atau keperluan kalian selesai. Nah, maka pergilah mendatangi dengan, nah ini, maka pergilah datangi famshi ilaiha bisakinah, datangi dengan rasa tenang, santai, jangan tergesa-gesa, santai. Ada suatu kisah ya. Jadi dulu itu salah satu sahabat Nabi itu mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tapi di depannya itu ada nenek atau orang tua Yahudi. Karena sahabat ini itu punya wibawa yang tinggi atau rasa kesopanan yang tinggi, nyalip itu nggak mau dia. Jadi tetap di belakangnya terus sampai
hampir telat, hampir masbuk. Tetapi ketika itu para sahabat yang sholat berjamaah itu heran, kenapa Nabi rukuknya lama sekali. Jadi ternyata Nabi ketika rukuk itu deg-degan sama malaikat, mau dan deg-degan dulu sama malaikat, nunggu sahabat ini. Nah itu juga kuncinya, itu juga poinnya. Jadi tidak perlu tergesa-gesa ketika mendatangi sholat berjamaah. Jangan sampai lari atau bahkan sampai balap-balapan, jangan sampai. Wal ya'ummakum ahadun, dan tidaklah salah seorang dari kalian jadi imam. Walakum ayyummakumul a'ma, dan boleh di antara kalian itu menjadikan teman kalian yang a'ma, yang buta itu menjadi imam. Awil maula atau hamba sahaya, atau ya kalau dulu kan ada hamba sahaya atau budak. Jadi imam itu enggak memandang ras. Jadi di sini poinnya itu imam itu, syarat imam itu bukan kok dia punya jabatan, bukan kok dia punya harta yang berlimpah atau tokoh masyarakat yang kaya raya, bukan. Tetapi orang yang menjadi imam itu yang pertama adalah bagaimana hafalan Qurannya. Apakah orang atau anak kecil yang belum khitam itu boleh jadi imam? Boleh tidak? Boleh, dan sah-sah saja. Sah-sah saja. Banyak video-video di YouTube kalau panjenengan lihat itu, anak-anak kecil dengan suaranya yang melengking itu mereka belum balik mereka. Tapi menjadi imam karena bacaannya, karena hafalannya. Jadi yang pertama itu bacaan dan hafalannya. Kemudian yang kedua, karena penampilannya, apakah dekat dengan sunnah, maksudnya penampilan kalau bisa berjenggot ya yang berjenggot, tetapi tetap yang pertama itu dia menghafal Al-Quran. Misal ada dua orang yang sama-sama umurnya sama, yang satu hafal Al-Quran, yang satu hafal juga tetapi hanya separuh misalnya, dan yang satu berjenggot, maka yang diutamakan itu yang ini, yang berjenggot ini, yang lebih mendekati sunnah. Tetapi ketika sama-sama berjenggot, sama-sama berumur, sama-sama umurnya, sama-sama menghafal Al-Quran, itu baru boleh di satu atau yang lain boleh. Bukan berarti harus ya, tetapi diutamakan. Karena bacaan imam itu bacaan makmum. Jadi imam juga punya tanggung jawab berat terhadap sholat jamaah itu sendiri. Kalau yang jamaah enak, makmum itu nggak perlu baca dalam sholat, cuman sekedar apa, tetap sah, dan pahalanya untuk urusan pahala kita nggak tahu, tetapi sah karena salah satu ulama berpendapat bacaan imam itu juga bacaan makmum. Maka ada juga ulama yang berpendapat kalau tetap makmum juga membaca doa-doa dalam sholat itu, kecuali ketika makmum jahrnya Al-Fatihah, imam jahrnya Al-Fatihahnya jahr, maka makmum boleh hanya mendengarkan, boleh juga ngikut tetapi tidak mengganggu makmum yang lain. Waliyakumil makmum al-wahidun yaminal imam. Makmum yang hanya seorang saja, makmum yang hanya satu orang saja, berarti ada dua orang. Yaminal imam berada di sisi yamin, kanan. Jadi ketika ada dua orang, berarti yang imam itu di kiri, yang di kanan imam itu makmum. Kalau jangan lihat misal masbuk, ternyata ada dua orang yang salat bersama, berarti yang kiri itu imamnya. Wal ithnani fasa'idan
khalfahu. Sedangkan apabila dua orang atau lebih, maka dua makmum ini ke belakang. Jadi kalau pendapat Muhammadiyah HBB, ketika ada satu imam dan satu makmum, maka posisinya sejajar. Yang jadi patokannya itu imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Tetapi ketika makmum ada satu lagi, jadi tiga, maka makmum yang sebelah kanan ini mundur. Jadi imam depan, makmum dua di belakang. Wal yakhudhul imam al-makmumin alaihima. Wal tusawwu sufufakum wa tarassu. Dan disunahkan juga imam itu mengucapkan tasawwu sufufakum wa tarassu. Mohon dirapatkan dan diluruskan saf-safnya. Artinya imam juga harus mengatur ya. Jadi sebelum, kalau di HBD itu dijelaskan, sebelum imam itu memulai sholatnya, memulai takbiratul ihram, imam itu harus memperhatikan makmumnya, menghadap makmumnya dulu. Supaya apa? Imam itu melihat ini ada orang tua, ini ada orang sakit-sakitan. Nanti akan mengkondisikan ini harus lama apa cepat atau sedang. Di sisi lain juga mengatur barisan makmum-makmum supaya lurus dan rapat. Dan rapat juga ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan mata kaki dan mata kaki rapat banget itu yang sangat ketat. Ada juga yang mengatakan cukup ketika bahu dengan bahu, sini dengan sini nempel dikit itu sudah termasuk rapat. Wa atimus shaffa al-awwala tsumma alladhi yalihi tsumma alladhi yalihi. Dan penuhilah shaf yang pertama dahulu, kemudian shaf berikutnya. Dipenuhi dulu shaf pertama. Ketika shaf itu di depan belum full, maka yang diutamakan kanan dulu. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi kanan dulu diisi baru kiri, jangan sampai kiri dulu, kiri baru kanan. Kanan dulu, utama kanan dulu. Kalau misal selisih dua, maksudnya selisih dua itu yang kiri ke sana itu 4, yang kanan ke sana itu 6, ya, mending itu, mending ini 6, ini 4. Coba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasudul khalal, dan juga istilah soft yang luang, karena nanti ketika soft sholat itu terbuka lebar, itu diisi setan-setan, itu malah gampang setan-setan ganggunya. Wal yakun softun nisa khalfar rijal, dan untuk softnya wanita itu diletakkan di khalfar rijal, diletakkan di belakang laki-laki. Ada di saudara kita yang sebelah kanan, Pak. Itu mungkin ada dalilnya sendiri. Tetapi di HBT di sini dijelaskan untuk perempuan di belakang. Summa idza kabbara imam fakabbiru. Kemudian apabila imam itu bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah makmumnya. Wala tukabbiru hatta yafrughal imam min takbirihi. Dan janganlah bertakbir hingga imam selesai takbirnya. Poinnya jangan sampai imam baru Allah kita sudah diam. Karena bahasanya di sini wala tukabbir. Nah, ini fi'il nahi, fi'il larangan. Wala tukabbir hatta yafrughal imam min takbirihi. Jangan sampai makmum itu bertakbir sebelum imam itu sudah menyempurnakan takbirnya. Wa hakadha fi jami'i af'alis shalah.
segala pekerjaan sholat, entah itu i'tidal, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat dan lain sebagainya. Biarkan imam dulu yang menyelesaikan, menyempurnakan gerakannya, baru makmumnya. Karena ada yang mengatakan nanti ketika nanti misalnya dia membahas, ada orang-orang yang dibagikan dengan kepala-kepala atau wajah-wajah keledai. Keledai. Kadang susah bedain keledai sama keledai. Orang yang dibagikan dengan muka keledai, dibagikan dengan muka keledai, itu ciri-ciri orang yang gusu-gusu mendahului imam. Jangan sampai kita menjadi golongan yang seperti itu. Wala tasbihul imam, dan janganlah sekali-kali ya nih. Wala tasbihul imam fi'il nahi lagi. Wala tasbihu al imam. Jangan sekali-kali makmum mendahului imam. Wala yutawwilul imam qira'atuhu. Dan imam ini untuk imam, tadi itu untuk makmum ya, tadi makmum. Dan imam yutawwilu, jangan panjang-panjang, qira'atuhu bacaannya itu. Nah, kecuali kalau misal memang di masjid, suatu masjid itu sudah ngasih aturan seperti itu, misalnya di Masjidil Haram kan panjang-panjang gitu, dan itu sudah umum gitu. Jadi orang yang sholat di Masjidil Haram ya harus siap lama, nggak berdiri lama ya. Misalnya capek ya duduk gitu. Harus siap-siap lama dan harus siap-siap meninggalkan keperluannya. Tapi kalau di masjid-masjid yang mungkin di masyarakat itu, jadi usahakan tidak terlalu panjang, kecuali sholat seperti sholat gerhana. Sholat gerhana itu disunahkan untuk panjang. Kemudian sholat tahajud pas Ramadan itu diusahakan panjang juga. Dulu itu sering di Pondok Sobron gitu. Ketika Ramadan itu pasti jam 1 itu bangun. Jadi di depan pondok itu ada masjid, namanya Masjid Jami Sarif. Nah di situ itu anak-anak pondok diminta buat jadi imam. Satu kali bacaan itu bisa sampai 2-3 lembar, satu kali berdiri. Karena memang bagusnya begitu. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke HPT. Jadi imam jangan memanjangkan bacaannya, qira'atuhu. Wal tunsit idza qara'a al-imam jahran fala taqra'a syai'an illa bil Fatihah. Hendaklah kamu atau makmum memperhatikan dengan tenang bacaan imam. Maka janganlah kamu membaca sesuatu selain Al-Fatihah. Jadi ketika selesai takbiratul ihram tadi, apabila imam itu kabbarul imam fakabir, maka bertakbirlah makmum. Bertakbir imam maka bertakbirlah makmum. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Jangan membaca apapun kecuali Al-Fatihah, illa bil Fatihah, kecuali Al-Fatihah. Fa idza qara'a al-imam, dan apabila imam itu membaca waladhdallin faqul, maka katakanlah amin. Meskipun mengatakan amin itu juga ada perbedaan pendapat, juga ada yang mengatakan boleh pakai hati, tetapi baiknya itu dijaharkan juga, karena imam juga jahar gitu. Dan itu menunjukkan syiar Islam juga. Jadi sholat jamaah itu kemarin juga kita sudah singgung, sholat berjamaah itu juga salah satu ikhtiar kita agar supaya mensyiarkan Islam. Orang-orang luar itu, orang-orang sebelah itu tidak mungkin tahu Islam kecuali masjid-masjidnya itu ramai. Iya.
Fakul amin jar diucapkan amin jar. Wal yajharil imam bit takbiril intiqal. Ketika imam mengeraskan bacaan takbir intiqal, ngerti deh, tahu deh takbir intiqal? Takbir intiqal itu sami Allahu liman hamidah. Perpindahnya dari rukun ke rukun lain. Perpindahnya rukun ke rukun lain, rukun ke rukun lain. Liyasma'a man khalfahu wal yuballigh ghayruhu 'indal hajah. Agar orang yang sholat di belakangnya dapat mendengar, oh takbir intiqal itu takbir yang biasanya di masjid-masjid gede ketika imam Allahu Akbar, kemudian di belakangnya kan ada Allahu Akbar, itu takbir intiqal. Dengan bertujuan agar supaya liyasma'a man khalfahu wal yuballigh ghayruhu 'indal hajah. Dengan supaya orang lain dapat menyambung atau mendengar takbir imam tersebut, atau penyambung takbir imam agar sampai kepada semua jemaah. Biasanya singkatnya seperti itu. Wa idza ji'ta ila sholati wal imam ala ayyi halin, apabila kamu mendatangi sholat jemaah dan mendapati imam sudah memulai sholat, melaksanakan sholat, ayyi halin fakabbir waf'al kama yaf'alul imam, maka bertakbirlah kamu lalu kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan imam. Nah, ini ketika masbuk, misal imam sudah iktidal, kita bertakbir dulu, jangan langsung ikut iktidal, karena sholat itu yang pengertian sholat sendiri kan diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, ketika kita masbuk, bertakbir dulu, Allahu Akbar, baru iktidal atau yang lainnya. Nah, ketika ini yang jadi kebingungan juga. Rukuk itu kita dapat rakaat atau tidak? Ketika imam sudah rukuk, kita baru takbir, kemudian rukuk, itu kita dapat rakaat atau enggak? Nah, ternyata kata rakaat sendiri itu dari kata rukuk. Berapa rukuk yang sudah kita dapat? Jadi ketika imam rukuk dan kita sempat untuk rukuk, maka itu tidak termasuk masbuk. Tetapi harus dicatat juga, ketika imam sudah mulai untuk sami Allahu dan melakukan iktidal, kita berrukuk, kita Akbar, kita rukuk, imam sudah iktidal atau berdiri, itu kita udah nggak dapat satu rakaat. Satu rakaat. Wa atimma sholataka ba'da salamin imam. Kemudian sempurnakanlah sholatmu sesudah imam bersalam. Sujud, rukuk dan lain sebagainya tetap mengikuti imam. Nah, wal yuqbil imam sesudah sholat selesai. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk calon-calon imam. Sudah imam semua ya. Wal yuqbil imam ba'da sholat, ketika sholat itu sudah selesai, as-sholati 'ala al-ma'mum aw 'ala man biyaminihi, maka dilanjutkan imam itu menghadap ke makmum. Ketika sholat tahiyat selesai, maka imam berhadap ke makmum. Atau ala man biyaminihi, atau posisi makmum itu di sebelah kanan imam. Berarti imam menghadap ke sana. Di kanan ini makmum, ke kiri ini kiblat. Atau situ. Jadi antara dua, kalau menghadap ke imam, ya kita
memposisikan makmum ke kanan kita. Nah, itu yang dianjurkan setelah selesai melaksanakan sholat untuk imam. Majelis ba'da faradhis sholat. Dan hendaklah orang itu sholat membuat batasan di depannya. Biasanya apa namanya itu? Sutro ya. Sutroh ya. Sutroh apa sutro? Sutroh ya. Ada hanya. Jadi ada batasannya. Kalau kata Nabi itu batasannya itu sepanjang apa sih? Kalau kata Nabi itu sampai domba itu bisa jalan, bisa melewati. Nah, kita kira-kira saja, nggak perlu jauh-jauh sampai ujung sana. Kasih di sana nggak bisa lewat pulang nanti. Jadi diibaratkan aja ada domba itu jalan dan ketika maksudnya ada domba melewati depan kita itu muat lah. Biasanya seperti itu. Wal yattakhidul musalli sitrah. Nah ini baru disebutkan sitrah baina yadayhi wala yamurranna ahadukum baina yadayhil musalla. Dan jangan sekali-kali seorang di antara kamu melewati di depan orang yang sedang sholat. Jadi kata Nabi itu bahkan kamu itu lebih baik berdiri saja daripada masa selama 70 tahun daripada melewati orang yang sholat, melewati di depan orang yang sholat. Akan lebih baik berdiri daripada masa selama 70 tahun. Jadi itu ketika bagaimana tata cara sholat berjamaah menurut tarjih Muhammadiyah. Nah untuk biasanya kan ada perdebatan juga. Biasanya di medsos itu ada orang yang setelah sholat kemudian salaman bid'ah. Sering gitu. Bid'ah bahwa dibid'ahin. Boleh enggak orang yang selesai sholat kemudian salaman? Boleh enggak? Dalilnya mana? Ya kalau kita untuk urusan boleh nggak boleh itu kan bahaya juga kalau nggak punya landasan. Bisa saja kita takut nanti ikutan ini, tapi nggak tahu dalilnya. Nah ternyata ketika kita salaman setelah sholat itu ada beberapa yang mengatakan boleh, ada beberapa yang mengatakan nggak boleh. Sama-sama punya dalil. Biasanya yang sering membid'ahkan itu mereka itu hanya belum mencari dalilnya dan tekstual biasanya. Ketik di tulisannya ini. Padahal kalau kita pelajari bahasa Arab dengan sangat mendalam, itu bahasa Arab itu bahasa yang benar-benar luar biasa, khususnya bahasa Al-Quran atau bahasa hadis. Itu bahasa yang di dalam katanya itu banyak sekali tafsirannya. Dalilnya itu ketika ada dua orang muslim, ma'min muslimaini. Ketika ada dua orang muslim yang taqiyani fayatasafahani, bertemu kemudian bersalaman, fayatasafahani, illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim ketika bertemu kemudian bersalaman, illa kecuali akan dihapuskan dosa-dosanya, akan dihapuskan dosa-dosa kedua orang ini, dosa di antara dua orang ini, hatta yatafarraqa, sampai orang ini berpisah. Bukan berarti lama ini. Kasihan juga ya lama. Nah, kenapa kok boleh? Jadi ulama itu, kalau kata Ustaz saya di pondok itu, karena di dalil ini, mamin muslimah ini tidaklah seorang muslim itu yang tak yang bertemu dimanapun kapanpun
dengan kondisi yang dibenarkan. Karena nggak mungkin di kamar mandi barengan, nggak mungkin. Jadi dengan kondisi yang dibenarkan, dan nggak mungkin juga sholat kemudian Allah Akbar saling, nggak mungkin juga. Dimanapun kapanpun, dimanapun kapanpun itu ada yang menjadi catatan. Kalau misal salaman itu ya boleh di mana saja. Tetapi yang perlu dicatat juga, selesai sholat diutamakan zikir. Tetapi lagi, ketika ada orang yang mengajak salam, gimana ya? Ya kita sambut salamnya, karena menjawab salam itu hukumnya wajib, sedangkan berzikir setelah sholat itu hukumnya sunnah. Jadi ketika kita belajar usul fikih atau fikih, kita harus mendahulukan yang wajib dulu daripada yang sunnah. Kalau misalnya ada orang yang mengajak kita salaman, kita salami. Tetapi kalau misal nggak ada orang yang mengajak salaman, ya kita usahakan berpikir dulu, selesai berpikir baru salaman. Karena tadi itu juga menjadi usaha kita untuk menyambung silaturahmi. Karena salah satu keafdalan atau keutamaan sholat juga, kemarin juga pertemuan kemarin juga kita sudah jelaskan bahwa sholat itu bukan hanya sekedar bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, khususnya sholat berjamaah, tetapi bagaimana juga kita memperbaiki sosial kita.